Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Kembali lagi bersama Bapak di pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita belajar pada siang hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar pembelajaran kita pada siang hari ini dapat dilaksanakan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Apakah anak-anak semua sehat? Alhamdulillah Sehat, baik, Kak. Sehat. Alhamdulillah kalau sehat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai teks negosiasi. Ketika Bapak mengatakan negosiasi, apa yang terbesit dalam pikiran kalian? Silahkan yang ingin menjawab. Izin Tawar-menawar, menjawab, Pak. Oke, Wahyu mengatakan Kesepakatan, tawar-menawar. Pak. Saya mengatakan kesepakatan. Ada yang lain yang mau berpendapat? Setuju dengan kedua pernyataan tersebut. Baik. Nah, ya, seperti yang sudah dikatakan teman-teman kalian tadi, bahwa negosiasi itu sebenarnya adalah suatu kegiatan tawar-menawar. Nah, dalam kegiatan negosiasi tentu ada beberapa struktur ya, yang ada orientasi, lalu ada pengajuan, ada penawaran, dan ada persetujuan. Kira-kira ada yang tahu tidak salah satu dari kalian mengenai orientasi itu apa, pengajuan itu apa, penawaran itu apa, lalu persetujuan itu apa? Ada yang ingin berpendapat? Silahkan. Nampaknya belum ada yang mau berpendapat ya, mungkin belum tahu karena baru mendengar mungkin. Nah, ketika kita mempelajari teks negosiasi ini, maka nantinya kita akan dapat membedakan di mana itu orientasi, lalu apa itu pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Nah, untuk memperdalam materi kita pada siang hari ini, Bapak akan menayangkan sebuah video, di mana video ini adalah berisi materi-materi mengenai teks negosiasi. Silakan disimak baik-baik, dan apabila kalian merasa ingin mencatat, silakan untuk mencatat di buku catatan kalian. Bentar, Bapak akan share screen. Apa sudah terlihat share screen-nya? Udah, Pak. Silakan disimak baik-baik ya, karena ini adalah materi yang kita bahas pada siang hari ini. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar anak-anak semuanya? Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan mengenai materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai teks negosiasi. Hal-hal yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah yang pertama mengenai pengertian negosiasi, yang kedua tujuan negosiasi, yang ketiga unsur pembangun teks negosiasi, yang keempat faktor penentu keberhasilan negosiasi, dan yang kelima struktur teks negosiasi. Langsung saja ke pembahasan yang pertama mengenai pengertian teks negosiasi. Negosiasi diartikan sebagai proses tawar-menawar dengan cara berunding agar tercapai kesepakatan bersama antara satu pihak, baik berupa kelompok atau organisasi maupun perorangan, dan pihak lain, baik kelompok, organisasi ataupun perorangan juga. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai tujuan dari negosiasi. Negosiasi bertujuan untuk mengatasi atau menyesuaikan perbedaan agar memperoleh sesuatu dari pihak lain, di mana sesuatu yang diperoleh tersebut tidak dapat dipaksakan. Selain itu, negosiasi juga memiliki tujuan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak ketika melakukan transaksi atau menyelesaikan sengketa maupun perselisihan pendapat.
kita lanjut ke pembahasan kita yang ketiga, yaitu unsur pembangun teks negosiasi. Terdapat beberapa unsur pembangun teks negosiasi. Yang pertama yaitu partisipan. Partisipan diartikan sebagai pihak yang menyampaikan pengajuan dan pihak yang menawar. Yang kedua, adanya perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. Negosiasi terjadi karena adanya perbedaan kepentingan. Jika dua belah pihak sama-sama memiliki tujuan yang sama, tidak perlu adanya negosiasi. Yang ketiga, adanya pengajuan dan penawaran. Pengajuan dan penawaran ini berguna untuk mencapai kesepakatan dari kedua belah pihak. Dan yang terakhir, ada kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Suatu kegiatan negosiasi dikatakan berhasil apabila terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak. Jika belum, maka negosiasi belum dikatakan berhasil. Kita akan membahas mengenai pembahasan yang keempat, yaitu faktor penentu keberhasilan negosiasi. Terdapat 4 faktor yang menentukan negosiasi dapat dikatakan berhasil. Yang pertama, kesediaan semua pihak untuk berkompromi dengan pihak lain. Yang kedua, tidak ada pihak yang dirugikan. Yang ketiga, kesepakatan yang dicapai bersifat praktis dan dapat dilakukan. Dan yang keempat, alasan yang disertakan mampu mempengaruhi pihak lain. Selanjutnya, yaitu struktur teks negosiasi. Terdapat 4 struktur teks negosiasi. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi diartikan sebagai kalimat pembuka yang memiliki fungsi untuk mengawali negosiasi. Dalam orientasi terdapat pengenalan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam teks negosiasi atau kegiatan negosiasi. Selanjutnya yaitu pengajuan. Pengajuan adalah di mana salah satu pihak menyajikan tawaran yang berbeda dari tawaran sebelumnya yang telah diberikan oleh pihak lain. Yang ketiga yaitu penawaran. Penawaran adalah proses tawar-menawar antara pihak satu dengan pihak yang lain untuk mendapat kesepakatan yang sama-sama menguntungkan antara kedua belah pihak. Dan yang terakhir, persetujuan, yaitu terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam kegiatan negosiasi atau teks negosiasi. Nah, itu tadi sedikit materi mengenai teks negosiasi. Bapak harap dengan kalian mempelajari teks negosiasi ini, maka pengetahuan kalian akan bertambah. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi adalah materi mengenai teks negosiasi. Apakah anak-anak sudah ada gambaran mengenai bagaimana teks negosiasi itu? Sudah, Pak. Baik, Ayu. Jawab. Untuk Ayu, menurut Ayu dari video tadi, teks negosiasi itu apa? Silakan dijawab. Teks negosiasi merupakan sebuah kegiatan tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan. Nah, benar sekali Begitu, yang Pak. Ayu. Nah, di sini Bapak juga akan menampilkan suatu video, di mana video ini adalah contoh kegiatan dari negosiasi. Sebentar ya. Nah, kalian nanti bisa mengamati kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak ini, karena nantinya kalian akan Bapak minta untuk mempraktekkan kegiatan negosiasi. Benar. Apakah share screen-nya sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Silakan untuk diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini kita berapa? 18. Nggak bisa kurang. Ada yang 15 aja. Nggak bisa kurang lagi. Kalau 13 tuh bagus. Bagus 13.
Nggak bisa 16, Bu. Kalau di kepala Lampung yang di bawah ini sebenarnya 20 ini udah selesai. Abang saya manis. Kalau 15 di Lampung Mbak, tapi enggak. Cobain dulu manis. 16 sih, Bu. Bener. 16 nanti sama jeruk. 15 ini 18. Cobain aja. Cobain. 16 aja, Bu. Bener, 18. 11. Bener, 12. 2 kali 35 nggak apa-apa, 16. Udah ini 16 itu 14 ya, Bu. Ya, ini jadi 30 gitu, Bu. Ya, sana minta serunya dulu. Nah, Kasih, Bu. Kasih, Bu. ya. Baik anak-anak, itu tadi adalah video contoh kegiatan negosiasi yang dilakukan ketika membeli buah ya. Baik, Bapak akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok, di mana satu kelompoknya terdiri dari 2 orang siswa, yang artinya kalian akan secara berpasangan mempraktikkan kegiatan negosiasi bersama teman kalian. Nah, kalian praktiknya di Zoom meeting ini. Untuk yang mendapatkan kelompok ganjil, maksudnya kelompok ganjil, maka kalian membuka contoh teks yang A. Bapak akan bagikan link Google Drive-nya setelah ini. Dan yang genap membuka contoh teks yang B. Paham anak-anak semuanya? Paham, Pak. Paham, Pak. Silakan buka room chat kalian. Bapak sudah membagikan di situ. Baik, kelompoknya silakan untuk mengecek di kolom chat juga ya. Di sini saya melihat kelompok 1 ada Nanda Sukma dan Intan Puspita, kemudian kelompok 2 ada Nanda Argi dan Wahyu Putantri, kelompok 3 ada Riko Arya dan Julian. Silakan untuk bergabung di grup, silakan untuk, maksud saya silakan membuka room chat, bukan bergabung di grup, atau membuka grup WA karena Bapak juga men-share di situ. Bapak beri waktu 10 menit untuk mencermati isi teksnya. Kalian mencoba untuk mencermati, kemudian kalau bisa kalian memahaminya, intinya saja, nanti dipraktikkan. Nah, ketika dipraktikkan itu, boleh kalian dengan membaca, tapi jika kalian menghafalkan, itu akan lebih baik, akan ada poin tersendiri untuk kalian yang menghafalkan. Nah, silakan dibahas juga. Kalian bisa melakukan melalui chat pribadi di room Zoom ini. Kalian kan bisa melakukan private chat ya. Kalian menentukan model role kalian seperti apa. Misalkan kalian menjadi si A, itu kalian langsung private chat ke rekan satu kelompok kalian saja. Oh, aku di sini jadi yang A, kamu jadi yang B ya, begitu. Nanti Bapak akan minta kalian untuk praktek. Silakan 10 menit dari sekarang mencermati teksnya. Sudah dicermati teksnya anak-anak? Sudah, Pak. Udah, Sudah, Pak. Pak. Baik. Bapak akan tunjuk secara acak karena Bapak suka angka 1, jadi silakan kelompok 1 untuk presentasi atau mempraktikkan kegiatan negosiasi di Zoom meeting ini. Silakan. Sebelumnya tapi bilang dulu ya, role kalian sebagai apa. Misalkan Anda sebagai siapa, Intan sebagai siapa gitu. Silakan. Baik, Pak. Saya dan Intan sudah sepakat kalau saya akan menjadi polisi dan Intan akan berperan sebagai pengendara, Pak. Baik, silakan langsung saja dipraktikkan. Dicermati Baik, ya Pak. rekan-rekan semuanya, adik-adik semuanya, dilihat, anak-anakku tercinta. Kemudian nanti Bapak minta kalian memberikan komentar. Silakan. Baik, Pak. Menepi, Mbak, menepi. Ada apa ya, Bu? Maaf, Mbak, itu Mbaknya nggak pakai helm. Astagfirullah, Bu. Saya lupa ini tadi buru-buru soalnya mau ujian. Mbaknya punya SIM dan surat kendaraan lengkap. Punya, Bu. Surat kendaraan juga lengkap. Boleh saya periksa? Ini SIM dan STNK. Ya, lengkap, Mbak. Tapi mohon maaf, Mbaknya
ditilang karena tidak memakai helm di jalan raya. Waduh, Bu. Maaf, ini karena saya buru-buru. Kalau damai aja gimana, Bu? Damai bagaimana maksudnya, Mbak? Ya, saya bayar tilang di sini. Mohon maaf, Mbak. Sekarang ini pembayaran tilang hanya bisa lewat ATM. Gampang dan cepat kok, Mbak. Mbaknya tinggal transfer ke nomor rekening ini, lalu nanti bukti transfer diserahkan ke saya. Saya tugas di pos perempatan itu sampai jam 12, Mbak. Kalaupun saya sedang tidak ada di pos, nanti bisa lewat rekan saya. Sementara itu, SIM saya tahan dulu, Mbaknya ngambilnya di pos jaga. Ya sudah, Bu. Saya pasrah saja. Ini surat tilang untuk Mbaknya. Setelah transfer, nanti silahkan ke pos jaga, ambil SIM punya Mbaknya. Baik, Bu. Saya ke kampus dulu, lalu ke pos polisi menemui Ibu. Baik, Mbak. Sekali lagi maaf, dan saya tunggu di pos jaga. Permisi, Bu. Sudah, Pak. Nah, anak-anak, kira-kira itu tadi adalah contoh kegiatan negosiasi yang telah dipraktikkan oleh teman kalian. Di sini Bapak ingin bertanya kepada semuanya, kira-kira ada yang tahu tidak di mana bagian yang menandakan kalau negosiasi itu dimulai? Silakan untuk berpendapat. Saya izin menjawab, Pak. Silakan Wahyu Putantri untuk menjawab. Baik, menurut saya teks negosiasinya itu dimulai ketika pengendara berkata, "Waduh, Bu, maaf ini karena saya buru-buru. Kalau damai saja gimana?" Itu, Pak. Ya, itu tadi adalah kegiatan negosiasinya dimulai ya. Itu kira-kira itu masuk struktur yang mana, Wahyu Putantri? Masuk di struktur pengajuan mungkin, Pak. Ya, pintar sekali Wahyu Putantri. Selamat kamu mendapatkan 1 bintang di buku catatan kamu nantinya untuk diakumulasikan ke nilai UAS. Ya. Nah, kira-kira gitu tadi teman-teman, anak-anak semuanya. Nah, kegiatan negosiasi yang tadi kan sangat jelas ya bahwa kegiatan pengajuan itu dimulai ketika si pengendara ini ditilang, kemudian dia mengatakan kepada polisinya, "Bu, kalau damai boleh nggak?" Kira-kira kan kayak gitu. Nah, terus Ibu Polbannya bilang kalau nggak bisa karena sekarang bayar ATM, maksudnya bayar tilang kan harus di ATM, begitu kan? Itu termasuk penawaran. Lalu kemudian akhirnya mereka setuju, mereka mencapai kesepakatan di mana salah satu pihak ini mengatakan bahwa pasrah, dia mau ditilang. Akhirnya kesepakatannya itu tadi, pengendara ini ditilang, kemudian membayar, begitu. Lalu mengambil SIM-nya di pos polisi. Nah, kira-kira begitu ya rekan-rekan semua, paham? Anak-anak? Paham, Pak. Paham, Pak. Tadi sudah sangat baik ketika anak-anak mempraktikkan kegiatan negosiasi, cuma karena tadi baca ya, kedengaran baca sekali, jadi ada beberapa yang miss gitu loh. Maka dari itu kan tadi Bapak bilang kalau lebih baik untuk dihafalkan. Maksudnya bukan dihafalkan, kayak dipahami isinya itu apa. Lalu kalian kreasikan sendiri bagaimana. Yang penting ada pengajuan, ada penawaran, ada kesepakatan. Orientasinya kan yang di awal tadi otomatis tidak dapat diganti, begitu ya. Nah, anak-anak semuanya, dari pembelajaran kita pada siang hari ini dapat disimpulkan bahwa teks negosiasi adalah sebuah teks di mana di dalamnya terdapat pengajuan dan penawaran. Artinya ada perbedaan yang harus memiliki kesepakatan bersama, di mana kesepakatan itu sama-sama menguntungkan kedua belah pihak dan dapat dilaksanakan, begitu ya. Ada beberapa unsur pendukung, di antaranya seperti partisipan, lalu penawaran persetujuan, lalu kemudian ada kesepakatan, dan lain-lain. Lalu struktur teks negosiasi ada apa aja tadi? Silakan menjawab, yang ingin menjawab, kalau tahu. Orientasi, pengajuan, penawaran. Satu lagi, apa ya Pak? Lupa, mohon maaf. Kesepakatan. Nah, benar sekali Intan tadi, cuma kurang satu, miss satu aja udah bagus tadi. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, untuk memperdalam pengetahuan kalian mengenai teks negosiasi, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian untuk membuat sebuah video kegiatan negosiasi seperti tadi.
tapi dibuat sebaik mungkin. Nah, karena ini sedang pandemi, jadi tidak mungkin kalian akan Bapak suruh untuk bertemu karena kita menerapkan social distancing ya. Jadi kalian membuatnya melalui Zoom meeting seperti ini saja boleh, kalian melalui Google Meet juga boleh, atau aplikasi meeting yang lain terserah. Intinya kalian membuat sebuah video di mana video itu seolah-olah kalian melakukan negosiasi di tempat umum. Misalkan kalian melakukan negosiasi pembelian di pasar, atau seperti kena tilang tadi, atau gimana. Intinya negosiasi di tempat umum. Tidak usah praktek langsung, tapi melalui Zoom saja. Jadi seolah-olah kalian berada di tempat umum pada kalian di rumah. Begitu saja ya. Untuk pengumpulannya, kalian bisa mengumpulkan di Google Drive nanti. Linknya akan Bapak bagikan ke grup WhatsApp. Tenggat waktunya adalah 1 hari sebelum pembelajaran bahasa Indonesia pertemuan selanjutnya. Jadi dipersiapkan semaksimal mungkin. Kira-kira itu tadi pembahasan kita pada siang hari ini. Sebelum Bapak tutup, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak, Pak. Belum, Mbak. Ya, baik. Kalau belum ada, Bapak akan menutup pertemuan kita pada siang hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan untuk menuliskan di grup WhatsApp saja. Oh ya, rekan-rekan, anak-anak semuanya, mohon maaf tadi Bapak belum mengingatkan kayak untuk presensi ya, karena Bapak lupa. Padahal sudah Bapak siapkan link untuk presensinya. Ini akan Bapak kirimkan link untuk presensinya. Nanti silakan untuk mengisi presensi secepat mungkin karena hanya ada 15 menit saja untuk melakukan presensi dan kemudian nanti Bapak tutup. Kira-kira seperti itu pertemuan kita pada siang hari ini. Bapak mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah mau bergabung di ruang Zoom ini, kemudian mengikuti pembelajaran ini dengan baik, menjawab pertanyaan, mempraktikkan, dan lain-lain. Kalian adalah calon generasi penerus bangsa yang hebat. Semoga sukses ke depannya. Kurang lebihnya untuk pertemuan hari ini, Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.